caranya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Wah, berita apa ya yang adik-adik harus bawa ke dalam dunia yang gelap ini ya? Tentu saja sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyampaikan berita kepada orang banyak. Khususnya yang belum kenal Tuhan Yesus loh. Hari ini kelas besar pujian-pujian akan dipimpin oleh Kak Selvi dan juga dengan Kak Diana. Seru ya, kita ikut terus ya sampai nanti siapa yang cerita ya. Kak Mary nggak mau kasih tahu dulu. Nanti adik-adik tebak ya siapa yang akan cerita di kelas besar. Terus untuk aktivitasnya ikuti terus sampai akhir. Aktivitas ini akan mengajak kita cerita tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik dalam ibadah hari ini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, hari ini Kak Diana senang sekali bisa menemani adik-adik untuk beribadah. Dan sukacita Kak Diana itu sangat besar. Wah, mana ya teman Kak Diana? Halo Kak Selvi. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk kita mau ibadah dengan sukacita. Kak Diana hari ini sukacita juga kan? Pasti dong Kak, seperti air yang mengalir. Nah, adik-adik di rumah tahu enggak lagu ini? Kak Selvi tahu lagu ini? Tahu dong Kak. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu,
Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Masih semangat memuji Tuhan? Pasti dong, Kak. Ayo, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, mengikut Tuhan, Kak, tidak boleh karena ikut-ikutan, tetapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi ya, mana cintanya? Cinta, cinta, cinta Tuhan. Kak Diana, kita kan sudah lama nggak ke sekolah. Kita belajar di rumah, ibadah di rumah. Kira-kira kalau di rumah aja, apakah kita masih bisa melakukan kebaikan di mata Tuhan? Pasti bisa dong, Kak. Seperti yang adik-adik lakukan saat ini. Beribadah dengan sikap yang baik. Memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan bukan hanya itu loh, Kak. Ketika kita ada di rumah, kita taat kepada papa dan mama. Terus boleh menanyakan kabar teman-teman kita yang lain. Melalui telepon atau melalui media yang lain. Kak Selvi tahu kalau kita melakukan hal yang baik, Tuhan pasti senang melihatnya. Oh iya ya Kak Diana, seperti lagu berikut ini Kak. Lagu ini tentang kita harus membawa berita baik dari Tuhan untuk semua orang. Ayo adik-adik, kita belajar lagi nih sama-sama ya. Yuk. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap doa yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau mau tolong kami Bapa supaya kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita berdoa ya sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan buat kami mengerti apa yang Tuhan pesankan melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah diberitahu bagaimana perjalanan Paulus ke beberapa kota untuk memberitakan Injil. Nah, Bu Elvi mau tanya, apakah ada di antara kalian yang sudah memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang lain dalam beberapa hari terakhir ini? Wah, puji Tuhan, sudah ada ya. Tetapi yang di pojokan sana sepertinya belum pernah. Kenapa? Oh, ya. Kan kita tidak boleh kemana-mana. Kita harus di rumah saja. Betul. Tetapi sebenarnya meskipun kita tidak kemana-mana, kita masih bisa loh memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kalian bisa sampaikan tentang kebaikan Tuhan kepada papa, kepada mama, kakak, adik, atau kepada teman-teman di sekeliling rumah kalian. Jadi ingat ya, walaupun kita tidak kemana-mana, tapi kita masih bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan melihat kembali bagaimana perjalanan Paulus memberitakan kabar baik ke banyak kota. Apakah kalian masih ingat ke kota mana saja Paulus pergi memberitakan Injil Tuhan? Ada yang masih ingat? Banyak ya, ada banyak kota seperti ke Troas, ke Makedonia, kemana lagi? Ke Filipi, Tesalonika, Berea, ada lagi nggak ya? Kemana? Athena, kemudian dia juga ke Korintus, ke Efesus, masih ada dia ke Kaisarea, juga ke Yerusalem. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana Paulus menyampaikan kabar baik ke salah satu kota yang sudah kita sebutkan tadi. Ke kota mana ayo? Yuk kita buka dan kita baca dari Kisah Para Rasul 19. Semua Alkitabnya sudah siap? Sudah ketemu? Ke kota mana? Iya, tepat sekali. Paulus di Efesus. Adik-adik, pada Kisah Para Rasul pasal 19 ini ada beberapa hal menarik yang disampaikan kepada kita tentang apa yang terjadi pada waktu Paulus memberitakan Injil Tuhan Yesus di Efesus. Nanti Bu Elvi akan bacakan sebagian ceritanya untuk kalian ya. Yang pertama, Bu Elvi akan membacakan Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka
dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Paulus tinggal di Efesus kurang lebih 2 tahun. Lumayan lama ya. Saat itu Efesus adalah sebuah kota yang dekat dengan laut. Sehingga Efesus memiliki pelabuhan yang cukup besar. Setiap hari ada kapal yang datang dan pergi. Juga banyak orang berkunjung ke kota ini. Di Efesus ada pemandian terbuka dengan air mengalir yang sejuk. Kemudian di sana juga ada gedung olahraga yang cukup besar. Besarnya sama seperti lapangan bola. Kalian bisa bayangkan ya, luas dan besar. Rumah-rumah di sana indah-indah juga megah. Di Efesus juga ada sebuah gedung kesenian yang juga cukup besar. Pasarnya sangat ramai, dipenuhi oleh pedagang, juga oleh pembeli. Ada satu tempat yang terkenal di Efesus. Satu kuil yang cukup terkenal namanya kuil Dewi Artemis. Kuil ini juga berukuran besar, luas, megah, dan punya pilar-pilar yang banyak. Hiasannya unik. Karena itulah kuil Dewi Artemis menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno pada saat itu. Oh ya, di dalam kuil Dewi Artemis ini ada sebuah patung Dewi Artemis yang ukurannya juga sangat besar. Patung ini terbuat dari batu marmer dan juga emas. Sebetulnya siapa sih Dewi Artemis ini? Ya, Dewi Artemis ini disebut juga Dewi Kesuburan. Orang-orang pada zaman itu percaya bahwa Dewi Artemis ini bisa mendatangkan dan juga bisa mengusir semua sakit penyakit. Dewi Artemis dipercaya bisa menolong para ibu-ibu dalam proses melahirkan. Karena itu Dewi Artemis disebut juga sebagai Dewi Ibu. Nah, orang-orang saat itu menyembah dan memuja Dewi Artemis dengan harapan supaya mereka diberkati. Kalau mereka mempunyai istri yang sehat, bisa melahirkan anak-anak yang sehat, keluarga mereka sehat, maka mereka bisa bekerja dengan baik dan kehidupan mereka juga menjadi lebih baik. Karena itulah banyak orang pada waktu itu datang memuja dan menyembah Dewi Artemis. Di kota Efesus yang seperti inilah Paulus memberitakan Injil. Kota Efesus yang berkembang menjadi kota perdagangan, sebuah kota yang kaya. Nah, kira-kira seperti apa Paulus memberitakan kabar baik di kota ini ya? Beberapa orang ada yang tidak suka waktu Paulus memberitakan Injil di kota ini. Memang ada orang-orang yang sudah percaya atau mereka mau mendengar apa yang disampaikan Paulus. Tetapi sebagian besar belum percaya. Mereka tidak mau mendengar kabar baik atau jalan Tuhan yang diajarkan oleh Paulus. Mereka menolak kabar baik itu. Bahkan ada orang-orang yang hanya meniru apa yang dilakukan oleh Paulus. Mereka mengambil kain atau sabut tangan yang pernah dipakai Paulus untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Nah, adik-adik, ada beberapa orang yang ikut-ikutan atau yang meniru apa yang dilakukan oleh Paulus.
Mereka ini adalah tukang jampi Yahudi. Kita lihat ya kisahnya ya. Bu Elvi akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 19 tadi, ayat 13 sampai 15. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Ternyata beberapa orang yang mencoba meniru Paulus tadi adalah anak-anak dari imam Skewa. Mereka adalah tukang jampi Yahudi. Pekerjaan mereka itu meramal, menyihir, dan kadang-kadang bisa menyembuhkan orang sakit. Tentu saja dengan pertolongan atau bantuan roh jahat. Waktu itu, anak-anak Skewa ini mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Paulus. Mereka mengusir roh jahat menggunakan nama Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tadi ya kalau kalian perhatikan, apakah anak-anak Skewa berhasil mengusir roh jahat itu? Tidak ya, mereka gagal. Loh, kok bisa? Padahal mereka itu loh, anak-anaknya imam, kok bisa kalah ya sama roh jahat? Ya, padahal mereka adalah anak-anak imam, tapi bisa kalah oleh roh jahat. Bahkan roh jahatnya bilang, "Kalau Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu ini siapa?" Wah, roh jahat itu malah balik menyerang dan mempermalukan anak-anak Skewa. Kok bisa begitu ya? Hal ini disebabkan karena anak-anak Skewa itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka hanya menyebut nama Yesus. Dan roh jahat itu tahu siapa orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan siapa yang belum percaya atau pura-pura percaya. Karena itu, kalau kita mau percaya, kita harus sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, kegagalan anak-anak Skewa dalam mengusir roh jahat tadi menunjukkan bahwa nama Tuhan Yesus itu bukan nama sembarangan. Anak-anak imam Skewa gagal mengusir roh jahat itu karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada nama Tuhan Yesus. Peristiwa itu membuat banyak orang menjadi tahu bahwa nama Yesus itu tidak bisa dipakai sembarangan. Nama Tuhan Yesus itu nama yang penuh kuasa. Kalau tidak percaya, cuman hanya ngomong saja, tidak akan mendapatkan kuasa apa-apa. Karena itulah anak-anak Skewa tadi mengalami kegagalan. Nah, peristiwa tadi itu disaksikan oleh banyak orang di Efesus yang saat itu sedang ada di gedung kesenian. Begitu juga ada banyak orang Yunani dan orang-orang Yahudi yang menyaksikannya. Dan peristiwa tadi itu membuat banyak orang tadi menjadi semakin yakin, menjadi semakin tahu bahwa ternyata nama Yesus itu penuh kuasa. Bahkan beberapa orang Yunani dan Yahudi yang dulu juga pernah mereka melakukan sihir, meramal, melakukan roh tenung, mereka kemudian menjadi gentar, mereka menjadi takut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukti bahwa mereka percaya dan taat pada Tuhan Yesus adalah mereka membakar semua kitab-kitab yang mereka pakai untuk sihir. Padahal kitab-kitab itu harganya sangat mahal. Tapi mereka tidak peduli. Mereka mau taat kepada Tuhan Yesus, mereka mau mengasihi Tuhan, karena itulah mereka membuang semua hal yang membuat mereka tidak taat pada Tuhan. Dan mereka tahu bahwa pada waktu mereka menggunakan roh tenung, waktu mereka meramal dan menyihir, Tuhan tidak suka, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi ingat ya, bahwa ketika kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa melakukan apapun, seperti anak-anak Skewa tadi. Adik-adik, beberapa waktu setelah peristiwa itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem. Tapi di hari itu
ada sesuatu yang terjadi. Apa ya yang terjadi? Ada banyak orang marah-marah. Ada begitu banyak orang berteriak-teriak di gedung kesenian. Suasana sangat kacau. Sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang membuat orang-orang itu berteriak-teriak? Rupanya ada hal besar yang membuat huru-hara itu terjadi. Bu Elvi akan bacakan kisahnya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 24. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Jadi ceritanya ada seorang tukang perak yang bernama Demetrius. Tukang perak ini pekerjaannya membuat patung-patung dan juga kuil-kuil Dewi Artemis yang kecil-kecil. Untuk apa? Untuk perlengkapan orang-orang yang sembahyang atau melakukan pemujaan di kuil Dewi Artemis. Nah, sejak Paulus mengajarkan tentang kabar baik atau menceritakan tentang Yesus di Efesus, ada banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak lagi melakukan pemujaan atau sembahyang di kuil Dewi Artemis. Nah, karena tidak ada yang sembahyang ke kuil Dewi Artemis, maka tidak ada orang yang membeli patung buatan mereka. Kalau tidak ada yang beli patung gimana? Ya Demetrius nggak punya uang, penghasilannya menjadi berkurang. Dan inilah yang membuat dia marah. Dia sangat tidak suka kepada Paulus dan ajarannya. Karena itu dia kumpulkan semua teman-temannya yang orang-orang yang sama-sama bekerja sebagai tukang perak. Dia katakan, kalau Paulus tetap menyampaikan kabar baik di kota ini, semua orang akan menjadi percaya kepada ajarannya dan kita akan menjadi jatuh miskin. Karena tidak ada orang yang akan membeli lagi patung buatan kita. Wah, teman-teman Demetrius semua setuju. Betul juga, kita nggak mau jadi orang miskin. Terus gimana dong? Adik-adik, Paulus tidak hanya mengumpulkan teman-temannya sesama tukang perak, tapi dia juga mengumpulkan banyak orang. Saat itu banyak orang di gedung kesenian. Dan Demetrius mengatakan, kalian tahu, Paulus ini berusaha membujuk kita semua untuk tidak menghormati Dewi Artemis. Dia menghina Dewi Artemis. Dia bilang bahwa dewa itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, perkataan inilah yang membuat orang-orang marah. Suasana menjadi sangat kacau pada saat itu. Adik-adik, memang ya, kalau kalian melakukan hal yang baik atau kalian menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, orang akan menanggapinya berbeda. Mungkin ada orang yang mau mendengar dan juga menjadi percaya. Seperti orang-orang dalam kisah anak-anak Skewa tadi. Bahkan untuk membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mereka membuang semua hal yang membuat mereka nggak taat dengan Tuhan. Atau ada orang-orang yang seperti Demetrius, yang waktu kalian berbuat baik atau menceritakan tentang kebaikan Yesus, dia menjadi marah. Dia tidak mau dirugikan. Kalau aku mendengar Tuhan Yesus itu aku rugi, aku nggak mau percaya. Tapi ingat, kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kekuatan. Memberikan kepada kita keberanian untuk selalu berkata yang baik. Pada sekolah minggu hari ini, Bu Elvi mau kalian mengingat dua hal. Apa itu? Yang pertama, kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bersungguh-sungguh. Harus dengan iman yang sungguh-sungguh. Tidak ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena ikut kakak, seperti tadi lagu yang kita nyanyikan ya. Tetapi harus yakin bahwa kalian percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh. Bukan juga seperti anak-anak Imam Skewa tadi, yang mereka hanya ikut-ikutan memakai nama Yesus. Atau orang-orang yang percaya kepada ramalan. Kalau orang-orang percaya kepada ramalan, itu berarti orang itu belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tapi kok kenapa banyak orang yang mau diramal ya? Itu karena mereka mau tahu masa depan mereka. Mereka takut kalau masa depan mereka tidak baik. Karena itu mereka ingin tahu. Nah, sebagai anak Tuhan,
kita tidak boleh percaya kepada ramalan. Mau itu ramalan bintang, bintangku Sagittarius, bintangku Scorpio. Tidak perlu percaya kepada ramalan bintang atau kepada kartu-kartu. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus mau membuang semua hal yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita harus ingat adik-adik, bahwa kadang-kadang uang dan keuntungan pribadi itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kok bisa begitu? Seperti Demetrius tadi. Waktu dia tahu bahwa orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak mau mendengar itu. Karena apa? Karena orang percaya Tuhan Yesus, Demetrius jadi rugi. Tidak ada lagi yang membeli patung buatannya. Uang membuat Demetrius tidak mendengar apa kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Karena dia takut rugi, takut miskin, dia menjadi marah-marah. Bahkan dia mengajak orang lain untuk ikut-ikutan tidak percaya kepada Injil Tuhan. Hal ini juga harus kita jaga. Kita harus betul-betul berhati-hati. Karena uang dan keuntungan pribadi itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Atau contohnya seperti ini. Ini hari Minggu, ada teman lewat di rumah. Ayo ikut aku, kita sepedaan keliling kompleks. Enggak mau, aku masih mau ibadah sekolah minggu online. Enggak usah, rugi kamu kalau ikut ibadah online. Mendingan kita putar-putar naik sepeda, terus nanti kita bisa main layangan. Atau ada yang bilang begini, kamu mau uang jajanmu banyak? Ambil aja di dompet papa atau di dompet mama. Gak apa-apa, mereka gak akan tahu. Lagian, uang papamu, uang mamamu itu kan juga uangmu juga. Nah adik-adik, kalau ada yang mengatakan seperti itu, kalian harus berani menolaknya. Karena hal itu membuat kalian menjauh dari Tuhan. Memang kadang-kadang tidak mudah waktu kita harus melakukan perbuatan yang baik atau mengatakan hal-hal yang baik, sementara orang-orang yang lain melakukan hal-hal yang salah. Tapi tidak perlu khawatir. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk taat kepada firman-Nya. Karena itu, Bu Elvi akan mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan satu janji firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13. Ayo dengan cepat kita buka ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Ini juga adalah ayat hafalan kita minggu ini ya. Yuk, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kami tidak main-main waktu kami menyatakan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih firman-Mu sudah menolong kami, supaya kami mau tetap percaya dengan sungguh-sungguh dan tidak memiliki hal-hal lain yang akan menjauhkan kami daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kiranya Tuhan menolong kami semua dimanapun anak-anak berada, supaya bisa melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman. Mari kita siapkan ucapan syukur kita dalam persembahan. Kita teguhkan hati kita sebagai anak Tuhan yang selalu bersinar. Kita nyanyikan bersinar, bersinar. Yesus menginginkan daku bersih.
agar bersih dan bersinar menurut Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Ayo adik-adik kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pakailah persembahan kami, kiranya persembahan ini boleh untuk pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membuat aktivitas untuk minggu ini. Aktivitas hari ini kita akan namakan Gulungan Janji Tuhan. Nah, ayat yang akan kita pakai adalah ayat hafalan hari ini. Tadi masih ingat ya, dari Filipi 4 ayat 13. Ayat ini akan mengingatkan kalian semua supaya tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, untuk tidak takut meskipun ada hal-hal yang tidak mudah kita lakukan. Oke adik-adik, berikut ini adalah alat dan juga bahan yang kita pakai untuk aktivitas kita hari ini. Yang pertama pensil atau alat tulis yang lain, kemudian pita, isolasi, dan gunting, serta 2 lembar kertas coklat berukuran 10 x 25 cm, 2 lembar, dan kertas coklat juga berukuran 8 x 20 cm. Kalau tidak ada kertas berwarna coklat, kalian bisa menggunakan kertas warna apa saja. Cara pertama, ambil kertas coklat yang ukurannya kecil tadi, kemudian tuliskan ayat hafalan kita hari ini. Bu Elvi sudah menuliskannya ya, seperti ini. Filipi 4 ayat 13, kalian tuliskan dulu. Sudah? Setelah kita menuliskan ayat hafalan kita akan membuat gulungan dari 2 kertas coklat yang ada 2 lembar tadi. Ambil 1. Untuk memudahkan kalian membuat gulungan, pakai pensil atau pulpen supaya cepat kalian menggulungnya ya. Digulung seperti ini dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kita gulung agak kuat supaya nanti tidak terlepas gulungannya. Nah, kemudian kita bisa ambil pensil atau pulpennya dan kita rekatkan menggunakan isolasi pada bagian ini. Oke, sama juga pada kertas yang satunya, kertas coklat yang satunya tadi ya. Kita membuat juga gulungan yang sama. Caranya seperti yang tadi, kita pakai pensil atau pulpen dan kita menggulungnya dengan kuat supaya membentuk gulungan yang tidak mudah terlepas. Kita bisa ikat, kemudian kita isolasi kembali. Nah, setelah itu kita akan merekatkan ayat hafalan yang sudah kalian tuliskan tadi pada gulungan ini. Ambil bagian tengahnya, ambil di bagian tengah, kemudian sama dengan tadi ya, kita merekatkannya dengan solasi. Nah, begitu juga di bagian yang satunya, rekatkan dengan solasi, dan setelah itu gulung bersama-sama ke bagian tengah. Ya, gulung bersama-sama ke bagian tengah. Ini sudah menjadi sebuah gulungan yang tadi berisi janji firman Tuhan. Supaya cantik, kalian bisa mengikatnya dengan pita.
Boleh pita warna apa saja. Bagaimana caranya mengikat, terserah kalian. Yang penting kelihatan cantik dan manis. Ya, kita boleh mengikatnya. Dan Bu Elvi sudah punya hasilnya yang berwarna putih. Nah, kalau tidak ada yang punya kertas coklat, boleh menggunakan yang warna putih seperti ini. Nah, gulungan yang berisi ayat hafalan tadi, setelah kalian menghafalnya, kalian bisa juga memberikannya kepada teman-teman kalian. Karena janji firman Tuhan ini juga berlaku untuk mereka. Oke? Siap? Mudah ya? Nah, adik-adik, ini adalah gulungan janji firman Tuhan yang kita sudah membuatnya hari ini. Hasilnya, kalian bisa membuka, kemudian kalian bisa memvideo atau memfotonya dan mengirimkan kepada guru-guru kelas kalian. Oke? Jadi, hari ini sekolah minggu online kita sampai di sini. Sampai bertemu pada ibadah sekolah minggu online minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.